Pemirsa, konsep ekonomi Kerti Bali yang digagas Gubernur Bali, Wayan Koster, dijadikan acuan dalam acara FGD ketiga Side Event G20 Indonesia, Digital Economy to Support SDGs yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Topik tersebut juga dijadikan bahan pertemuan dalam acara Side Event Third Development Working Group Meeting bertema Transforming the Economy Towards a Resilient and Sustainable Growth yang diselenggarakan Kementerian PPN, Bappenas RI dan di Hilton Hotel dan di BNDCC Nusa Dua Badung kemarin. Pertemuan tersebut membahas ekonomi digital untuk mendukung SDGs dan transformasi ekonomi menuju ketahanan dan pertumbuhan berkelanjutan. Gubernur Koster mengatakan ekonomi Kerti Bali merupakan upaya untuk memperkuat dan menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali guna mengimplementasikan visi pembangunan Bali, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Visi tersebut untuk mewujudkan keseimbangan atau keharmonisan alam Bali, manusia Bali dan kemanusiaan, dan kebudayaan Bali sesuai dengan nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu 6 sumber utama kesejahteraan atau kebahagiaan kehidupan manusia meliputi Atma Kerti, Segara Kerti, Danu Kerti, Wana Kerti, Jana Kerti, dan Jagat Kerti, guna terwujudnya Bali berdikari dalam bidang ekonomi. Ia menyebut ekonomi Kerti Bali memiliki 6 sektor unggulan yang menjadi pilar perekonomian Bali, yaitu sektor pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perkebunan dengan sistem pertanian organik, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri manufaktur dan industri berbasis budaya branding Bali, sektor industri kecil menengah, usaha mikro kecil menengah dan koperasi, sektor ekonomi kreatif dan digital, dan sektor pariwisata. Konsep ekonomi Kerti Bali secara nyata memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan keramu Bali secara niskala-skala. Dalam penerapannya akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap upaya penurunan emisi karbon. Respons anak muda Bali bertalenta sangat luar biasa dan cepat menyesuaikan dalam melaksanakan ekonomi kreatif dan digital. Pembangkit tenaga listrik di Bali harus menggunakan bahan bakar ramah lingkungan dan menggunakan PLTS berteknologi rooftop. Hal itu didukung oleh Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Selain itu, Gubernur Bali gencar mengembangkan sistem pertanian organik yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019 dengan hasil cukup menggembirakan. Dari 70.000 hektar sawah di Bali, sudah 29.800 hektar sawah yang menggunakan sistem organik. Ditargetkan semua sawah sudah organik di tahun 2024. Mengakhiri sambutannya, ia menegaskan konsep pembangunan ekonomi Kerti Bali telah digunakan sebagai acuan oleh pemerintah RI melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, dalam menyusun program transformasi ekonomi Bali melalui peta jalan ekonomi Kerti Bali menuju Bali era baru, hijau, tangguh, dan sejahtera, serta diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada 3 Desember 2021. Sementara itu, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan RI Bambang Brojonegoro menilai ekonomi Bali nantinya akan kuat di sektor industri pengolahan yang berbasis sumber daya alam dan berdasar skill yang dimiliki masyarakat Bali, berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal Bali. Sedangkan Sekretaris Menteri PPN Taufik Hanafi menyatakan telah melihat secara nyata bahwa Bali telah melaksanakan 6 strategi transformasi ekonomi, baik dari aspek SDM hingga transformasi digitalnya, agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap atau pendapatan kelas menengah. Acara ini dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Bali Teten Mastuki, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa, dan Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Taufik Hanafi. Sedangkan narasumber yang hadir yakni mantan Menteri Perencanaan Venezuela Ricardo Hausmann, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan RI Armida Al-Syahbana, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan RI dan mantan Wakil Presiden RI Budiono, dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan RI serta mantan Menteri Riset dan Inovasi RI Bambang Brojonegoro. KMB melaporkan.